Coba silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema khotbah hari ini adalah masalah persembahan. Persembahan bersyukur ini. Mari kita buka teks Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Jika Bapak Ibu sudah mendengarkan, saya akan bacakan ayat 1. Bapak Ibu sekalian ayat 2 bergantian sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sekali lagi saya ulangi 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya masih ingat beberapa bulan lalu saya ikut retret hamba-hamba Tuhan dan juga beberapa guru-guru kepala sekolah. Di dalam retret itu Bapak Ibu ada satu sesi yang saya ketika saya berdoa tadi saya ingat akan itu yang ingin saya bagikan. Di dalam satu sesi itu Bapak Tuhan kita membicarakan mengenai bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan yang spesial bagi Tuhan. Bagus Tuhan, dalam sesi itu ada satu sesi yang saya masih ingat ya. Pembicaranya menantang apa yang paling berharga yang ada dalam tubuhmu saat ini. Semua peserta mulai ada dompet kah, apa ada HP kah, apa ada cincin kawin kah, apa itu ya. Sekali lagi ditanya, apa yang ada yang paling berharga di dalam yang melekat ada pada tubuhmu saat ini? Ada yang angkat cincin kawin, termasuk saya, cincin kawin saya angkat. Karena itu yang paling berharga. HP nggak saya bawa, dompet nggak diisinya. Jadinya kalau dompet saya klubkan dengan cincin kawin saya lebih berharga, ini bisa pikirkan kita. Saya angkat. Ada yang angkat HP, ada yang angkat BlackBerry, ada yang angkat dompet. Sekarang setiap barang berharga itu, kalian siapa yang saat ini mau memberikan untuk Tuhan? Udah mulai mikir Tuhan, ini paling berharga ini misalnya. Bagus Tuhan, semuanya maju ke depan untuk dipersembahkan. Sekarang, setelah kita maju ke depan, barang berharga ini kita tahu sekarang banyak kebutuhan pekerjaan Tuhan. Siapa yang saat ini sungguh-sungguh ingin memberikan, biarlah dia di tempat ini. Tetapi barang siapa yang belum sempat untuk memberikan, silakan ambil. Bagus Tuhan, sebagian besar ambil itu barang, karena dia merasa berharga. Bagus Tuhan, berbicara mengenai persembahan, bagus Tuhan,
Berbicara mengenai persembahan, Tuhan inginkan yang terbaik dari kita. Slide berikutnya, ada satu bagus Tuhan. Hari Kamis kemarin saya nonton, ini kenal bagus, kenal ya? Kalau nggak kenal, saya juga nggak kenal sih, tapi saya coba cari. Hari Kamis kemarin ada acara Wendy ya, siapa namanya? Ya, Setiawan Jodi namanya, Setiawan Jodi ya. Setiawan Jodi adalah seorang seniman yang pernah mengalami sakit ya, yang pernah mengalami sakit cukup parah. Dia adalah seorang seniman, seorang pengusaha, dia seniman seorang yang terkenal secara khusus, bahkan mendunia terkenalnya oleh karena senimannya. Suatu saat dia sakit, bagus Tuhan, dia membutuhkan donor hati. Dia membutuhkan donor hati, itulah yang akan bisa melanjutkan hidupnya. Kalau ada donor hati, maka dia bisa, kemungkinan dokter katakan akan bisa lanjutkan hidupnya. Kemungkinan ada kesempatan kedua untuk dia hidup. Bagus Tuhan, dia mencari siapa yang bisa memberikan hati itu. Dan tidak menemukan bagus Tuhan, dia hanya ditemukan oleh satu anak perempuannya, yaitu bernama Jehan Joni. Jehan ini adalah anak perempuannya bagus Tuhan. Itulah yang bisa, yang cocok untuk dia berikan hatinya. Bagus Tuhan, Jehan Joni ini mengambil keputusan. 50% dikatakan, ini kesaksian mereka berdua ya, 50% dari hati Jehan Joni diberikan kepada papanya. 50% ya. Berarti saat ini dua-duanya masih hidup ya, karena hari Kamis kemarin saya nonton TV ya. Jehan Joni sekarang punya 50% hati, papanya 50%. Nah, saya yang menarik ini Bagus Tuhan. Waktu ingin operasi, mamanya bilang kepada Jehan, ada konsekuensi yang pastinya nanti akan kamu terima. Apakah kamu sudah siap? Tidak selalu operasi itu akan berhasil, bukan? Tetapi Jehan Joni ini bukan Tuhan, ini bukan orang percaya tentunya. Dia memberikan hatinya setengah Bagus Tuhan untuk papanya. Menjadi pertanyaan saya, kenapa dia berikan? Kenapa dia berikan Bagus Tuhan? Saya percaya Bagus Tuhan, dengan sebab percaya, katanya karena saya mengasihi papa saya. Saya mencintai papa saya. Maka dia berikan hatinya setengah, 50% hatinya dia berikan kepada papanya. Kenapa? Karena cintanya kepada papanya. Dia berikan 50%. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini cinta, saudara. Ini kasih yang diberikan. Tapi pagi hari ini Bapak Tuhan, kita akan berbicara mengenai persembahan kita. Maafkan saya Bapak Tuhan kalau hari ini saya lebih banyak berbicara uang pada pagi hari ini. Saya buka dulu dari awal. Tapi saya ingin Bapak Ibu kita berpikir pada pagi hari ini konsep yang benar di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Konsep yang benar di dalam kita membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan hingga kita bawa, kita masukkan uang kita ke dalam kantong persembahan. Tema persembahan Bapak Tuhan tidak sedikit para hamba Tuhan juga dilema untuk menyampaikan tema persembahan ini. Namun kalau kita konsisten dengan Alkitab, sangat banyak ayat-ayat Alkitab untuk menjelaskan, memberikan prinsip-prinsip dasar di dalam orang Kristen, di dalam mengelola keuangan, di dalam memberikan persembahan. Firman Tuhan dengan jelas. Ada ayat-ayat Alkitab menjelaskan bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan baik, bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Alkitab mencatat ada prinsip-prinsip yang harus kita tahu sebagai seorang pengikut Kristus. Bagus Tuhan kalau kita perhatikan, hampir dalam setiap ibadah kita mengumpulkan persembahan, bukan? Ada sekolah minggu, ada tunas remaja, ada remaja. Jelas-jelas mereka belum punya penghasilan, bukan? Seperti orang tuanya. Tapi orang tuanya Bagus Tuhan mendorong anakku, berikan persembahan kamu sekolah minggu hari ini persembahkan untuk Tuhan. Anak remaja ini persembahkan untuk Tuhan. Bahkan Bagus Tuhan ada macam-macam nama kita berikan untuk persembahan. Ketika awal tahun kita ada namanya persembahan sulung, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, kas gereja. Itu persembahan. Terhadap semua ini Bapak Tuhan kita ingin belajar apa makna secara teologisnya di dalam persembahan ini. Ada makna yang harus kita mengerti. Apa sih makna persembahan ini Bapak Tuhan? Persembahan bukan hanya mengenai perpindahan uang kita dari kantong kita kepada kas gereja, dari kantong kita kepada kantong kolektif pada hari ini. Bukan berbicara masalah itu. Namun sekali lagi saya katakan ada prinsip yang harus kita tahu.
Persembahan bukan berbicara sukarela, Bapak Tuhan. Berbicara sukarela itu adalah berbicara sumbangan, Bapak Tuhan. Kalau ada gempa bumi, sumbangan itu sukarela. Tetapi Bapak Tuhan, persembahan adalah satu harus kita berikan, dan itu tidak bisa kita tahan menjadi milik kita. Itu persembahan. Jadi bukan berbicara suatu kerelaan saya, bukan. Tetapi ada prinsipnya adalah persembahan itu tidak boleh kita tahan, itu sebagai milik Tuhan harus kita berikan. Jadi bukan bicara sukarela, tetapi berbicara prinsip yang Tuhan atur kita sebagai orang Kristen. Sebelum saya membahas mengenai persembahan Tuhan, saya ada satu artikel ini, kesaksian dari satu gereja di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur lebih banyak di Kota Malang ya, dan di sekitarnya. Ada beberapa artikel. Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu bisa dengarkan artikel ini, saya coba baca ya. Ada beberapa artikel. Yang artikel pertama gini. Seorang ibu menerima wesel dari anaknya yang telah berkeluarga. Keadaan keluarga anaknya secara ekonomi termasuk sederhana, dikatakan. Ini kisah nyata, ini bukan karang-karangan, kisah nyata. Di kertas wesel itu, di kolom berita dituliskan, di kolom beritanya dituliskan, sekian rupiah tolong dimasukkan ke kantong kolektor gereja. Kenapa? Keluarga ini memiliki kenangan manis saat sekolah minggu dan sebagainya, maka dia masih ingat akan gereja itu. Sekian rupiah tolong diberikan kepada penarik gerobak sampah. Sekian ribu tolong diberikan kepada pembantu rumah. Sang ibunya sangat terharu sekali. Aduh, anakku dalam kesederhanaannya, dia tetap ingat memberikan persembahan. Dia tetap ingat memberikan untuk orang lain. Artikel yang kedua, pada petang hari seorang janda hidupnya sederhana menemui Pak Pendetanya. Dia berbicara kepada Pak Pendeta. Pak, saya baru saja menjual rumah. Rumah saya kecil, Pak. Harganya 25 juta rupiah. Anak saya sudah berkeluarga semua. Sebagian uang itu saya berikan kepada anak saya. Dan ini perlu kita perhatikan. Dan ini 5 juta rupiah saya serahkan untuk gereja. Nah, Ustaz, kalau berbicara persepuluhan, tadi jual 25 ya, 25 juta. Sekarang diberikan 5 juta. Lebih ingat dari perpuluhannya. Ya. Jemaat yang ketiga, artikel yang ketiga ya. Jemaat ingin membeli tanah untuk membangun gereja baru, dikatakan. Panitia hanya memiliki uang 5 juta. Pemilik tanah memberi waktu kepada panitia kurang lebih dari 1 bulan. Panitia bingung. Bagaimana tanah itu bisa terbeli? Namun hanya selang beberapa hari setelah penawaran itu, seorang warga jemaat menemui pendeta. Pak, jangan bilang siapa-siapa ya. Biar uang 204 juta rupiah itu saya yang melunasi. Saya sudah membicarakan dengan istri dan anak saya, dan mereka semuanya menyetujui. Ini salah satu gereja di Kota Malang. Artikel yang terakhir, Ustaz. Seorang gadis baru masuk usia 17 tahun. Sebentar lagi dia akan merayakan ulang tahunnya. Orang tuanya bertanya kepada anaknya, kamu mau hadiah apa, nak? Ulang tahun yang spesial 17 ini. Si gadis ini menjawab, saya minta dibelikan keyboard. Minta dibelikan keyboard. Orang tuanya bertanya, bukankah kita sudah punya keyboard? Kenapa kamu minta keyboard lagi? Anak ini bilang, keyboard itu bukan untuk kita, mama. Tapi saya ingin berikan kepada gereja yang pernah saya kunjungi, dan gereja itu tidak punya keyboard. Dan saya ingin berikan keyboard itu kepada gereja itu. Ini terjadi di Kota Jombang ya. Di Kota Jombang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini suatu prinsip-prinsip memberikan satu lagi ya. Seorang kakek Bapak Tuhan setiap bulan mendapatkan bantuan dari kas diakonia gereja untuk meringankan bebannya. Ini terjadi tahun 2004. Hal yang membuat semua warga jemaat terharu adalah ketika dia meninggal tahun 2004. Wasiat yang isinya adalah pesan agar sebuah amplop yang isinya 10.000 agar diserahkan ke gereja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di tengah kemiskinannya, ia masih bisa memberikan persembahan yang luar biasa. Persembahannya ini begitu 10.000 ini lebih besar dari sebenarnya perpuluhan yang harus diberikan. Sebenarnya perpuluhannya nggak nyampe 10.000. Menurut pendetanya waktu itu adalah Suko Triato. Itu seorang pendetanya.
Namun Bapak Ibu ada satu kisah juga yang menarik Tuhan. Di tengah-tengah tadi kisah positif ya. Ada juga kisah gini. Seorang warga jemaat menemui TU di kantor gereja, tapi bukan kantor gereja kita ya, sama sekali enggak ini. Di sana juga di Kota Malang ya. Menyerahkan persembahan, dia sodorkan 100.000 rupiah kepada TU gereja. Tetapi ketika habis beberapa menit dia datang lagi. 100.000 diganti 50.000 ya. Kenapa? Terlalu besar buat saya 100.000. TU-nya langsung kaget. Sebenarnya secara ekonomi dia bisa berkecukupan, tapi dia terlalu besar untuk memberikan sekian. Inilah berbagai sikap Bapak Ibu kasih Tuhan orang memberikan persembahan. Inilah berbagai sikap orang terhadap persembahan. Pada hari ini saya mengajak kita berbicara beberapa hal Bapak Tuhan. Bagian pertama kita akan memperhatikan 2 Korintus tadi yang setelah kita baca. Prinsip pertama di dalam memberikan persembahan itu adalah prinsip pertama. Next. Prinsip pertama adalah merupakan bentuk ekspresi dari anugerah Allah. Bapak Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus tadi. Prinsip pertama adalah merupakan ekspresi dari anugerah Allah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau kita baca di dalam ayat 1 Bapak Tuhan, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Konteks dari ayat ini ialah Paulus sedang menuliskan kepada jemaat di Korintus dan dia menceritakan tentang kemurahan hati jemaat Makedonia. Dia sedang menceritakan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat diakonia seperti ini prinsip mereka di dalam memberi. Tetapi Bapak Tuhan di belakang kemurahan hati jemaat di Makedonia, Paulus mengatakan kalau kita baca di situ, hal tersebut bukan karena kemurahan mereka, tetapi karena kemurahan Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Paulus menyaksikan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat di Makedonia berada di dalam apa dikatakan tadi? Berada di dalam pencobaan yang berat, keadaan yang sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Bahkan dikatakan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi Bapak Tuhan, melampaui kemampuan mereka yang seharusnya mereka berikan. Paulus ingin sampaikan sesuatu yang perlu jemaat Korintus pelajari dari jemaat Makedonia. Dalam keadaan seperti itu jemaat Makedonia tetap setia di dalam memberi untuk Tuhan. Tetap setia di dalam memberi untuk Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, seperti itu ketika saya pikirkan, dalam pergumulan jemaat Makedonia, dalam pencobaan berat, dalam kemiskinan mereka, namun Paulus melihat dengan kasat mata Paulus bahwa jemaat ini perlu menjadi teladan, maka dia tarik kepada jemaat di Korintus. Hai jemaat di Korintus, perhatikanlah jemaat diakonia di dalam mereka, jemaat Makedonia di dalam mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, jika ayat 4 kita perhatikan, itu menunjukkan betapa besar dorongan mereka, semangat mereka jemaat Makedonia ini dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Begitu dorongan mereka yang luar biasa, bukan dalam situasi yang berlimpah Bapak Ibu Tuhan, tetapi justru dalam situasi yang sulit bagi jemaat Makedonia. Paulus katakan mereka memberi yang lebih dari apa yang harus mereka berikan dalam suatu pergumulan yang cukup berat. Bukan dalam situasi yang nyaman Bapak Tuhan, tapi dalam situasi yang cukup berat. Betapa ironis Bapak Tuhan jika kita hidup saat ini berkecukupan, maafkan saya, namun seringkali sulit kita memberi pekerjaan Tuhan. Mari kita bercermin dari jemaat Makedonia ini. Jika kita perhatikan yang menjadi penekanan Paulus di sini Bapak Tuhan ada 2. Pertama Bapak Tuhan, Paulus ingin katakan belajar dari kesetiaan jemaat Makedonia di dalam memberi. Hai jemaat di Korintus, belajarlah dari kesetiaan jemaat Makedonia di dalam memberi. Yang kedua, Paulus ingin menekankan akan kemurahan Allah bagi umatnya, supaya mereka sadar bahwa semuanya karena kemurahan Allah. Apa yang mereka terima, apa yang mereka saat ini, keadaan mereka saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena mereka berkekurangan, menderita, bahkan mungkin dalam penganiayaan, namun mereka dapat mengerti anugerah Tuhan. Itu kuncinya Tuhan. Kenapa mereka bisa memberikan ke Tuhan? Mereka sadar persis hidup mereka karena anugerah Tuhan. Kenapa mereka bisa konsisten untuk memberikan persembahan? Bagi Paulus, karena mereka mengerti konsep anugerah Tuhan. Itulah yang membuat mereka tetap komitmen di dalam mereka memberi untuk Tuhan. Karena anugerah Tuhan itulah yang mendorong mereka
yang mendesak mereka untuk mereka memberi pada Tuhan. Bagus Tuhan, mungkin ini satu pepatah yang cukup lazim ya, mungkin klasik ya. Jangan pikirkan apa yang sudah kita terima, tapi pikirkan apa yang sudah kita beri ya. Saya pikir demikian, pas untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan segalanya, bagus Tuhan. Prinsip yang kedua, bagus Tuhan. Prinsip yang kedua adalah bagus Tuhan, kasih Tuhan. Kalau kita lihat prinsip yang kedua ya, harus diinspirasi oleh salib Kristus ya. Harus diinspirasi oleh salib Kristus. Persembahan kita harus dikaitkan dengan pengertian akan apa yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu kalau kita baca ayat 9 ya. Paulus inginkan adalah ketika kita memberi untuk Tuhan, ingat akan karya penyaliban Kristus, ingat akan karya Kristus yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib bagi jemaat Makedonia, bagi jemaat Korintus pada waktu itu. Maka persembahan yang kita berikan itu harus diinspirasi oleh salib Kristus yang telah menderita, dikatakan dia kaya menjadi miskin untuk kita. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi jemaat, termasuk saya dan Bapak Ibu. Itulah yang menginspirasi kita, yang mengingatkan kita bahwa segala-galanya Allah telah berikan kepada kita. Nyawa yang paling berharga Allah telah berikan kepada saudara dan saya tentunya. Bapak Ibu Tuhan, sepantasnya kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu hanya sekedar bentuk respon kita terhadap Tuhan. Kita memberi bukan mencari, memberikan sudah mendapatkan. Oleh karena itu Tuhan, konsep ini kita perlu tahu. Yang ketiga Tuhan, di dalam hal memberikan persembahan, prinsip yang ketiga adalah perlu belajar dari orang lain Tuhan. Kenapa saya katakan? Saya berpikir ketika saya mempersiapkan khotbah ini Tuhan, Paulus mencoba memaparkan ini kepada jemaat di Korintus melalui contoh yang diambil dari jemaat Makedonia. Ketika dia menjelaskan ini kepada jemaat di Korintus, dia memakai contoh konkret dari jemaat mana? Jemaat Makedonia. Maka dikatakan, lihatlah jemaat Makedonia di dalam memberi, hai jemaat di Korintus. Maka saya berpikir bahwa Paulus sedang memakai contoh konkret. Kamu jemaat di Korintus belajar dari jemaat Makedonia. Maka saya ambil kesimpulan, kita di dalam memberikan persembahan perlu juga belajar dari orang lain. Perlu belajar dari orang lain. Saya pikir Bapak Tuhan, Paulus bukan untuk membanding-bandingkan di sini. Paulus juga bukan untuk memanas-manasi jemaat Korintus di sini. Tetapi untuk jemaat Korintus juga belajar dari jemaat Makedonia. Belajar dari kehidupan jemaat Makedonia dalam hal memberi. Saya Bapak Tuhan, untuk menjelaskan ini, saya ada satu ilustrasi untuk menjelaskan ini Bapak Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari orang lain. Ada satu ilustrasi di mana ada satu gereja di sebuah kota yang sangat miskin dikatakan. Dan jemaat tidak punya uang, tetapi mereka sedang sangat membutuhkan gedung gereja. Kemudian sang pendeta itu, sang pengurus, sang panitia pembangunan berdoa serta mengumumkan visi tersebut kepada jemaat. Banyak orang menjadi tergerak oleh Tuhan. Namun tidak banyak jumlah yang terkumpul karena mereka sangat miskin. Di tengah-tengah jemaat itu ada seorang anak kecil berumur sekitar 8 tahun. Anak kecil berumur sekitar 8 tahun. Dan ketika mendengarkan akan hal ini, ia pun sangat tergerak untuk memberi. Namun ia tidak memiliki uang, Tuhan. Maka dia punya 10 kelereng, Tuhan. Dan kelereng itu dia masukkan di dalam kantong persembahan. Ingat Tuhan, ini anak usia 8 tahun ya. Dia punya kelereng, dan kelereng itu 8 kelereng ini, 10 kelereng ini dia berikan dalam persembahan. Saat persembahan itu dihitung, sang pendeta kaget karena ada kelereng di dalam kantong persembahan. Saat ditanya, anak itu menjawab bahwa ia sangat ingin berbahagia dalam pembangunan ini. Saya sangat ingin berbahagia dalam pekerjaan ini, tapi saya tidak punya uang. Yang saya punya hanya 10 kelereng ini, dan saya berikan kelereng ini. Akhirnya kelereng ini waktu yang menjadi sesuatu yang dibawa pendeta ini kemana-mana untuk mempresentasikan pembangunan mereka, menjelaskan visi pembangunan mereka. Pendeta ini membawa 10 kelereng itu untuk dia bagikan kepada jemaat yang lain, bahwa kami sedang membangun satu contoh konkret
dari orang pendukung pembangunan kami adalah 10 kelereng ini diberikan oleh seorang anak usia 8 tahun karena dia ada hati tapi dia tidak punya. Dia punya hanya 8 kelereng ini. Bapak Ibu Tuhan Kristus, ketika pendeta ini mencoba mempresentasikan ini, ada banyak orang terharu melihat anak kecil ini, cara anak kecil ini memberi. Dia tidak punya apa-apa, tapi yang dia punya dia berikan. Dari inspirasi ini maksud ada banyak juga orang merespon. Maka saya katakan kita tidak salah kalau kita belajar dari orang lain. Gak salah. Karena Paulus sendiri pun berbicara, belajarlah daripadaku. Tidak salah Bapak Tuhan. Belajar dari orang lain bukan untuk kita berlomba-lomba dalam yang tidak sehat. Bukan siapa kecil siapa besar, bukan. Tetapi belajar daripada orang tua adalah kita juga belajar dari nilai-nilai orang lain. Kita juga belajar dari kehidupan orang lain. Paulus katakan, sekali lagi saya katakan, Paulus katakan belajar daripada aku. Saya percaya itu bukan karena kesombongan Paulus, bukan karena kearoganan Paulus, tetapi Paulus ingin tekankan, saya sudah pantas untuk kamu belajar daripada aku. Karena saya sudah cukup komitmen di dalam memberi. Yang kedua, Bapak Tuhan, kita ingin belajar dari persembahan seorang janda miskin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 12. Di dalam Markus pasal 12, kita buka Markus pasal 12. Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 41. Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Mari kita perhatikan Bapak Tuhan. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 47. Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Saya bacakan ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apa yang unik dari persembahan janda miskin ini, Ustaz? Apa yang unik dari persembahan janda miskin ini? Sehingga Tuhan Yesus memberikan begitu apresiasi, Tuhan Yesus begitu memberi apresiasi kepada janda miskin ini. Saya ingin membagikan beberapa hal, Ustaz. Pertama, janda miskin ini, Ustaz, memberikan, yang pertama alasannya, janda miskin ini memberikan tanpa alasan. Artinya, janda miskin ini adalah bukan alasan untuk tidak memberi. Next, kemiskinan janda ini bukan dijadikan alasan untuk tidak memberi. Lanjutkan. Dia sudah janda, Tuhan, ditimpa dengan kemiskinan, namun di mata Tuhan dia memberikan yang terbaik, yang terbesar di antara orang kaya. Apa artinya? Apa yang diberikan janda ini, Tuhan, sehingga Tuhan Yesus memberikan komentar bahwa dia memberikan yang paling besar dari jumlah pemberian orang kaya pada waktu itu. Apa sih yang diberikan janda ini? Sehingga komentar dari Tuhan Yesus bahwa dia yang memberikan yang terbaik, dia memberikan yang terbesar. Apa sih sebenarnya yang diberikan janda ini? Kalau kita lihat, Tuhan, Markus mencatat si janda ini memberikan 2 peser, bukan? Betul ya? 2 peser. Peser dalam bahasa Yunani itu adalah leptom, ya, mata uang terkecil dari orang Yahudi. Coba lanjutkan. Orang terkecil dari orang Yahudi, ya. Orang Romawi tidak mengenal dan tidak memakai leptom atau itu karena apa? Mata uang terkecil mereka adalah kuadram, atau Alkitab menggunakan duit, ya. Alkitab menggunakan duit, ya. 1 duit itu sama dengan berapa? 2 peser, ya. 1 itu sama dengan 2 peser. Berapa besar 1 peser jika kita teruskan dengan rupiah saat ini? Saya ingin mencoba, Tuhan. Berdasarkan Matius pasal 20, upah kerja sehari itu adalah 1 dinar. Upah kerja sehari 1 dinar, ya. 1 dinar itu sama dengan 128 peser, ya. 128 peser, ya. Jika kita asumsikan upah pekerja 1 hari 30.000, saya berasumsi, ya, saya nggak tahu upah pekerja berapa. Tetapi jika kita asumsikan sekarang upah pekerja 30.000,
Maka 1 peser itu adalah 3 sama dengan 30.000. Kita bagi 128, maka ketemu angka 234. Kita bulatkan ke atas, Tuhan. Kita bulatkan ke atas ya. Menjadi 250. Itu sama dengan 1 peser. Berarti janda ini memberikan berapa? 2 peser. 2 kali 250. Berarti dia memberikan 500 rupiah kalau kita kurskan sekarang ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan dia memberikan jauh lebih banyak ketimbang orang kaya. Kenapa, Ustaz? Sekarang saya tanya. Maaf kalau saya tanya. Siapa di sini membawa uang 500 rupiah? Mungkin gak laku lagi kali ya. Tapi janda miskin ini Bapak Tuhan, kalau kita coba kurskan dengan rupiah, dia memberikan 500 rupiah. Dengan tidak memberi persembahan, Markus mencatat itulah sebenarnya untuk hidupnya saat itu bahkan akan datang. Itulah hidupnya, itulah hartanya. Dengan tidak memberikan persembahan saja sudah susah hidupnya Bapak Tuhan. Dengan tidak memberikan persembahan sudah susah hidupnya. Malah dia memberikan persembahan. Markus mencatat itulah seluruh hidupnya dia berikan. Makanya Tuhan Yesus memberikan apresiasi. Itu satu apresiasi yang keluar dari mulut Tuhan Yesus terhadap janda miskin ini. Maka kemiskinannya ternyata Tuhan tidak dijadikan alasan bagi janda miskin ini untuk memberikan yang terbaik. Yang kedua Tuhan, persembahan sejati itu adalah bermotivasi tulus. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, maka kita akan nampak jelas dari teks ini, Tuhan. Lukas mencatat kisah persembahan janda miskin ini di antara 2 cerita. Kalau kita perhatikan Markus pasal 12 ya. Yang pertama itu adalah ahli Taurat dan orang-orang di Bait Allah. Yang pertama sebelum itu adalah para ahli Taurat. Yang sesudah janda miskin ini orang-orang di Bait Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya. Bagi orang ahli Taurat, mereka memanfaatkan agama untuk kemuliaan diri. Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan istilah suka di dalam Markus pasal 12 ayat 38. Ini menggunakan istilah pilo Bapak Tuhan dalam bahasa Alkitab ya. Ini mengindikasikan betapa cintanya orang-orang Farisi ini akan kemuliaan diri mereka. Dalam perikop sebelumnya dikatakan ahli Taurat itu suka duduk di mana? Yang pertama dikatakan dalam Alkitab itu di tempat terdepan dalam Bait Allah. Yang kedua tempat terhormat dalam jamuan. Yang dimaksud dengan tempat terhormat itulah ketika mereka ada perjamuan, mereka duduk paling depan dekat pintu, sehingga pelayan masuk nanti itu yang paling dahulu dilayani. Itu kehidupan mereka. Sedangkan Bapak Tuhan pada perikop sesudah janda miskin ini, cerita tentang persembahan janda miskin ini, Lukas mencatat orang dalam Bait Allah yang mengagumi pertama apa? Bangunan, dan yang kedua batu yang indah. Saya mencoba membaca beberapa penafsir Alkitab ya, beberapa komentar Alkitab. Orang-orang ini dikatakan menurut beberapa penafsir adalah orang-orang Lewi, orang-orang kalau disebut sekarang adalah hamba-hamba Tuhan, tetapi hatinya adalah hamba uang. Sehingga apa Tuhan Kristus? Dia adalah seorang hamba, adalah orang-orang Lewi, dia memikirkan bangunan, memikirkan benda-benda berharga. Itulah mereka pada waktu itu. Sehingga ketika melihat janda miskin ini, sangat kontras sekali Tuhan dengan perbuatan janda miskin ini. Agama dipakai untuk kemuliaan diri dengan kekayaan, tetapi dalam tangan si janda miskin ini, agama dipakai untuk mengekspresikan akan anugerah Tuhan. Dia mengekspresikan akan kasih Tuhan. Jelas Bapak Tuhan. Motivasi dari janda miskin ini diperhitungkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ketulusan hatinya. Karena ketulusan hatinya. Karena bagaimana Yesus mengapresiasi tindakan janda ini. Karena begitu tulus dan sangat tulus perbuatan janda miskin ini di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan, konsep persembahan sangat bergantung pada konsep kita terhadap uang. Sekali lagi seperti awal-awal tadi, maaf kalau saya mengajak kita hitung-hitungan pagi ini, supaya kita tidak ada maksud saya, supaya kita ngerti aja konsep ini. Konsep persembahan sangat bergantung terhadap konsep kita terhadap uang. Persembahan itu adalah ekspresi dari orang tersebut terhadap uang, Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, artinya apa? Di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika harta kita adalah uang, maka kita akan memakai Tuhan bagi uang kita. Oke.
Tetapi jikalau harta kita adalah Tuhan, maka kita akan memakai uang kita bagi Tuhan. Karena ini berbicara hak kepemilikan. Orang yang mencintai uang, maksud Tuhan, sulit untuk memberikan persembahan. Ya sesungguhnya maksud saya. Sebagai orang yang mencintai Tuhan pasti dengan sangat mudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Contohnya janda miskin ini. Karena dia begitu mencintai Tuhan, sangat mudah dia untuk memberikan. Bahkan dikatakan hidupnya, itulah kehidupannya, itulah untuk hari esok. Tapi karena cintanya bukan kepada Tuhan, itulah yang mendorong hatinya untuk memberikan yang terbaik itu. Si janda miskin ini mencintai Tuhan, bukan mencintai uang, hingga memberikan seluruh nafkahnya untuk Tuhan. Ingat, dia mencintai Tuhan, bukan mencintai uang. Ada seorang dosen tamu kami, waktu saya melanjutkan studi saya dulu, di kelas itu ada banyak pendeta juga, ada beberapa aktivis gereja. Pendeta ini dia mengembalakan jemaatnya, karena ini dosen tamu, dia kebetulan dia datang ke Indonesia, dia sedang berkunjung ke Indonesia, dia mengembalakan jemaat di Amerika. Dia katakan, ketika saya mengkorbankan, saya tidak perlu mengkritik orang yang mengkorbankan masalah persembahan, itu the best, katakan sangat bagus, harus dikorbankan. Tapi saya mengembalakan jemaat saya, dikatakan, saya tidak pernah membicarakan persembahan, tapi yang saya bicarakan adalah masalah cinta. Kenapa dikatakan? Karena waktu kita berbicara cinta, kalau kita cinta dengan Tuhan, maka dompet kita pun dikatakan akan cinta pada Tuhan. Itu bicara cinta. Saya pikir betul juga cinta. Si janda miskin ini karena cinta begitu kepada Tuhan, dia memberikan nafkahnya untuk Tuhan karena cinta. Yang keempat, Bapak Tuhan, konsep yang keempat dalam memberikan persembahan. Persembahan sejati bukan diukur dari jumlah, tetapi presentasi perbandingan Tuhan dengan penghasilan. Kita lihat nanti tesnya. Saya tidak lari dari tes persembahan janda miskin ini. Bapak Ibu perhatikan, saya tidak lari dari tes janda miskin ini ya. Persembahan sejati bukan diukur dari jumlahnya, tetapi presentasi perbandingan dengan penghasilan. Di poin ini kita akan mengerti mengapa Yesus mengatakan persembahan janda miskin ini lebih besar dari persembahan semua orang kaya. Yang dalam catatan Markus dikatakan memberi dalam jumlah yang besar. Bagus Tuhan, jelas jika kita membandingkan nominal, bukan? Perhatikan ya. Jelas jika kita membandingkan nominal, logika cara apapun mengakui bahwa persembahan 1 juta lebih besar dari 100.000. Betul Bapak Tuhan? Amin ya. Persembahan 1 juta itu pasti lebih besar dari 100.000. Tetapi jika orang memberikan persembahan 1 juta tetapi penghasilannya 1 M, Bapak Tuhan, kira-kira berapa persen dia berikan? 1 juta dari 1 M berapa? 0,1% bukan? Dia berikan. Sedangkan orang yang memberikan persembahan 100.000 dari penghasilannya 300.000, maka persentase persembahannya berapa? 33%. Berarti Bapak Tuhan, persembahan 100.000 lebih besar 330 kali dibandingkan dengan persembahan 1 juta tadi. Titik berangkat berpikirnya seperti itu. Kenapa Yesus memberikan komentar terhadap persembahan orang miskin ini? Titik berangkatnya di situ. Di mata manusia persembahan 1 juta lebih besar 10 kali lipat dari 100.000. Tetapi di mata Tuhan yang 100.000 lebih besar 330 kali lipat dibandingkan yang 1 juta. Sekali lagi, inilah titik berangkatnya Pak Yesus memberikan apresiasi kepada janda miskin ini. Di sini titik berangkatnya. Bukan berbicara nominal saja, tapi berbicara sebelum nominal itu ada. Sebelum nominal itu ada. Mari Bapak Ibu Saudara kita koreksi persembahan kita saat ini. Sudahkah sebanding dengan penghasilan kita saat ini? Waktu kita memberikan persembahan, perpuluhan segala macam. Persembahan perpuluhan. Yang keenam Tuhan. Next satu kali. Yang keenam. Persembahan itu adalah korban menyakitkan Tuhan. Persembahan itu adalah korban yang menyakitkan. Korban yang menyakit apa maksud saya korban yang menyakitkan? Dengan memberi persembahan kadang kita sakit, tetapi itulah cinta sejati. Tidak ada cinta bagi Tuhan yang tidak sakit. Waktu memberikan kadang-kadang kita membutuhkan, karena kita bergumul, beriman, cinta pada Tuhan, maka kita bisa memberikan persembahan. Kadang-kadang juga sakit.
Kalau Bapak Ibu masih ingat kalau Bapak Bubi seorang katakan, seorang anak Tuhan datang kepada Pak Bubi, bagaimana supaya saya bisa memberikan dengan sakit kepada Tuhan? Bagaimana? Dengan sakit kepada Tuhan. Jadi Bapak Tuhan, dari bahasa ini saya ingin menyimpulkan beberapa hal. Untuk membedakan seseorang adalah kita sebagai seorang anak Tuhan yang sungguh memperhatikan cara hidup yang benar adalah lihatlah bagaimana kita menyusun prioritas pengeluaran atas gaji penghasilan kita. Orang percaya yang baik akan menempatkan persembahan sebagai urutan pertama dalam prioritas setiap bulannya dengan berapapun penghasilannya. Bukan bicara nominal. Jujur kalau kita mau hitung ya, ini sudah masuk kesimpulan sudah. Jujur kalau kita mau hitung, tidak akan pernah cukup kita dengan uang, bukan? Enggak akan pernah cukup. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang mengatakan, saya akan memberikan perpuluhan dengan konsisten kalau usaha sudah berhasil. Saya akan memberikan persembahan dengan konsisten kalau usaha saya sudah berhasil. Kalau anak saya sudah selesai kuliah, sehingga saya tidak punya tanggungan lagi, saya konsisten. Saya akan memberikan persembahan dengan jumlah yang sesungguhnya kalau KPR saya sudah lunas, kalau kredit kendaraan saya sudah selesai. Bukan saya buat-buat ya, tapi ketika saya pelayanan sebelum di sini, saya pernah berjumpa dengan orang seperti ini. Saya pikir kita tidak cepat. Kalau saya pikir kita tidak tepat kalau kita menggunakan alasan ini, Bapak Tuhan. Saya pikir ya, kita tidak tepat kalau kita menggunakan alasan ini. Kenapa? Karena janda miskin tadi yang saya pikir cukup banyak alasan untuk dia tidak memberi pada Tuhan. Tuhan, saya kan miskin. Tuhan, untuk hidup saya nanti apa? Tapi janda miskin ini betul tetap memberikan pada Tuhan. Kenapa? Karena ini juga berbicara mengenai kesempatan, Bapak Tuhan. Karena suatu saat nanti kesempatan itu akan hilang untuk kita bisa memberi pada Tuhan. Akhir korban ini saya ingin memberikan beberapa kesaksian. Pertama kesaksian saya gini, saya masuk kuliah tahun 2000, tahun 2000 ya. Dosen kami mengajarkan kepada kami mahasiswa untuk disiplin dalam memberi persepuluhan kepada Tuhan. Itu menjadi penekanan dosen kami setiap mahasiswa baru masuk itu ditekankan, diajarkan. Saya masih ingat uang saku saya 2 tahun pertama itu 100.000 ya. Uang saku saya 100.000 itu udah tahun 2000 ya, tahun 2000. Saya mulai mengalokasikan berarti 100.000 ini persembahan per bulan saya 10.000. Saya sisihkan 10.000. Saya hitung-hitung sebulan ini 4 kali kebaktian. Jadi saya berikan dalam kantong persembahan 2.000 sekali kebaktian. Jadi berhilang. Saya berikan ke Tuhan 8.000. Jadi uang tersisa di kantong saya itu 82.000 setiap bulan. Saya harus pikirkan fotokopi, saya harus pikirkan beli sabun, saya harus pikirkan odol. Itulah kehidupan saya selama 2 tahun. Bagusan bukan untuk saya memamerkan kehidupan saya memberi, tapi puji Tuhan sampai dengan hari ini saya dengan keluarga tetap konsisten di dalam memberikan persepuluhan untuk Tuhan. Tetap konsisten. Kalau kita ingin atur-atur uang tidak akan cukup Tuhan. Tapi sampai dengan hari ini konsisten, karena kita belajar menghargai berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Kalau kita bisa beli ini, beli itu, Bapak Ibu Tuhan, kita bisa ke sini ke situ, tapi persembahan kita terabaikan, perpuluhan kita terabaikan, saya pikir kita salah di dalam mengelola berkat Tuhan. Jangan sampai kita mengurangi alokasi persembahan demi kesenangan kita, Tuhan. Jangan sampai persembahan itu hanya kita sisakan, bukan kita sisihkan. Tadi dalam bacaan kita tadi harusnya itu kita sisihkan, bukan sisakan. Persembahan itu bukan sisa, Tuhan, tapi sisi spesial untuk Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita sudah dibayar dengan spesial di mata Tuhan. Maka harusnya respon kita berikan yang spesial untuk Tuhan. Karena hanya sebatas bentuk respon kita kepada Tuhan yang telah memberikan hidupnya bagi saya dan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita ambil waktu hening sejenak, Tuhan. Silakan Tuhan tunduk sejenak di depan Tuhan. Coba pikirkan saat ini Bapak Ibu Tuhan, hidup kita saat ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tuhan tidak berhutang kepada kita. Tuhan lunas mengerjakan keselamatan bagi kita. Kita memberikan persembahan Bapak Tuhan hanya bentuk respon kita terhadap Tuhan.
Jangan menunda Bapak Tuhan dengan harusnya kita berikan. Karena satu saat nanti saya percaya kesempatan itu akan hilang. Mari kita belajar dari jemaat Makedonia. Kita belajar dari jalan miskin. Sudahkah kita memberikan persembahan itu yang terbaik untuk Tuhan? Kesempatan itu Bapak Tuhan masih Tuhan anugerahkan kepada kita sampai dengan hari ini. Tidak dengan tangan yang hampa, dengan kehadiranmu menyatakan rasa syukur.